Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bab zakat yang beranggotakan oleh Nurul Firdaus, Maisilsi Salsabila, Erika Duyanti, dan Lailia Nurul Hijah. Pada hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian zakat dan macam-macam, yang kedua permasalahan dalam zakat, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat berasal dari kata taziyah yang mengandung arti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Sedangkan menurut syariat, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan pengertian itu, maka orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat akan menambah kesuburan, kesucian dirinya dari harta, kekikiran dan dosa yang ia miliki serta memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Benda-benda zakat yang wajib dizakati ada 4, yaitu yang pertama binatang ternak, yang kedua 2 mata uang atau emas dan perak, dan yang ketiga barang dagangan, dan yang terakhir yaitu barang yang dapat disimpan atau ditakar seperti buah-buahan dan tanaman dengan sifat tertentu. Zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat mal. Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki seseorang seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan. Dan yang kedua yaitu zakat nafs. Zakat nafs yaitu zakat jiwa atau zakat badan yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada hari raya Idul Fitri atau dinamai juga dengan zakatul fitri. B. Problematika zakat. Yang pertama adalah apakah tetap membayar zakat bagi seseorang yang masih mempunyai hutang? Menurut Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, min amwalihim shadaqatan tuhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah dari zakat mereka sedekah yang dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan menurut hadis, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu anhu pernah ditanya oleh seseorang yang mempunyai modal sekitar 200 rial. Namun ia juga mempunyai hutang sekitar 20.000 rial yang pelunasannya dicicil setiap tahunnya, 10.000 rial. Jadi, apakah ia tetap mempunyai kewajiban berzakat? Beliau menjawab, iya, ia wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada sekarang karena dalil-dalil tentang kewajiban berzakat adalah umum. Sedangkan menurut mazhab yang pertama yaitu menurut mazhab Syafi'i ada 2 qaul. Yang pertama qaul qadim, orang tersebut tidak dikenakan zakat. Sedangkan yang qaul jadid, orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat dan hutangnya sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban berzakat tanpa membedakan jenis harta dan jenis hutangnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hutang tidak menghalangi kewajiban zakat fitrah kecuali jika hutang tersebut sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, orang yang memiliki hutang dan dia mempunyai harta berupa emas dan perak yang telah mencapai nisab, maka dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu baru mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia mempunyai hutang dan harta miliknya selain emas dan perak serta sudah mencapai nisab, maka dia tetap wajib membayar zakat. Sedangkan menurut jumhur ulama, hutang tidak menjadi penghalang dari membayar zakat karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus para amilnya untuk mengumpulkan zakat dan tidak berkata apakah para muzakinya masih mempunyai hutang atau tidak. Dari Fatwa Lajnah Daimah 9 atau 189. Di zaman sekarang, penerimaan zakat disamaratakan, tidak memandang 8 golongan yang wajib menerimanya. Lalu, bagaimanakah hukumnya menurut Al-Quran, hadis, dan 4 mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Menurut Al-Quran, pada Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir,
orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata innama yang memberi makna hasyr atau pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk 8 golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Lalu menurut hadis, jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya, serta orang-orang yang ia tanggung, atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Alasannya, karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan, dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, yang artinya, tidak halal bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna. Lalu menurut mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, sepakat tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu golongan dari 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, menurut Syafi'i, wajib diberikan kepada 8 golongan jika zakat tersebut dibagikan oleh imam dan terdapat petugas pengumpul zakat. Jika tidak ada petugas pengumpul zakat, maka zakat tersebut dibagikan kepada 7 golongan saja. Sedangkan, jika ada sebagian golongan, maka zakat tersebut diberikan kepada golongan yang ada saja. 8 golongan yang dimaksud yakni sebagai berikut. Fuqara, masakin, amil, mu'alaf qulubuhun, riqab, gharim, fisabilillah, dan yang terakhir yakni ibnu sabil. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, fakir adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian lainnya. Sedangkan, miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan, miskin adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai mu'alaf qulubuhun, yakni orang yang ditundukkan hatinya. Menurut Hanafi, ketentuan tentang mereka telah dihapus. Demikian juga menurut satu riwayat dari Hambali. Pendapat paling masyhur dari Maliki adalah tidak ada lagi bagian mereka bagi orang-orang muslim yang kaya. Dalam riwayat lain, dari Maliki adalah apabila kepala negara merasa perlu kepada golongan mu'alaf, ia boleh memberikan zakat kepada mereka karena ada ilat. Baik, saya mahasiswa Sabila Widya akan melanjutkan untuk memberikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman mengenai permasalahan pertama, yaitu kewajiban membayar zakat meskipun masih memiliki hutang. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, di sana dijelaskan, dengan mengeluarkan zakat akan mensucikan dan membersihkan diri kita, sama seperti jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ia wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada sekarang. Karena dalil-dalil tentang kewajiban berzakat adalah umum, tidak dikecualikan sama sekali termasuk yang mempunyai hutang. Dan jika dalil-dalilnya umum, maka kita wajib mengamalkan keumumannya tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, haul jadid, orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat dan utangnya sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban zakat, tanpa membedakan jenis harta dan jenis utangnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hutang bukanlah menjadi penghalang dari membayar zakat, justru utang akan mensucikan dan membersihkan diri kita.
Sedangkan dalam permasalahan yang kedua dari segi mazhab Syafi'i, yaitu orang yang benar-benar berhak menerima zakat harus masuk dalam 8 golongan, yaitu fukara, orang fakir, masakin, orang-orang miskin, amil, pengurus zakat, mu'alaf, orang yang ditunduk hatinya, rikob, budak mukatab, ngorim, orang yang berutang, fisabilillah, kepentingan agama, dan ibnu sabil, musafir. Sebab apabila yang menerima zakat bukan 8 golongan tersebut, akan menimbulkan pertanyaan apakah yang diberi zakat tersebut benar-benar orang yang membutuhkan atau tidak. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tersebut sudah jelas siapa saja yang berhak menerima zakat dan cukup menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima. Selesai sudah kami jelaskan tentang bab zakat. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan kami memohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.